Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ini air hujan nih lagi turun nih. Nih, kalau air hujan itu di mana-mana turun itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong dimasukkan ke dalam laut. Di mana-mana di seluruh dunia air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong yang besar dimasukkan ke dalam laut. Itu melawan sunatullah namanya. Jadi keliru kalau begitu. Nah, saya menyarankan kemarin, karena Jakarta itu adalah ibu kota negara, maka semua kebijakan Jakarta tidak hanya berdampak regional, tapi berdampak nasional. Oleh karena itu saya mohonkan ke Pak Anies untuk konsultasikan dulu ke pemerintah pusat. Sebelumnya juga PSBB mengatakan besok akan ada gedung bioskop dibuka, besok tempat hiburan dibuka, dan macam-macam gitu kan. Kan sebenarnya hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara. Ya, akibatnya kacau kayak gitu. Ini kan cuma kata-kata aja. Apa coba? Apa salahnya? Pasar saham ya, yang memang terjadi koreksi cukup dalam. Hampir 300 triliun kira-kira lari gara-gara statement. Di daerah-daerah yang ada pilkada, di 309 daerah ada pilkada, itu justru zona merah turun dari 45 menjadi 29. Sementara di daerah-daerah yang tidak ada pilkadanya, zona merah naik dari 25 menjadi 33 seminggu terakhir ini. Makin lama, ketidakbecusan Anies sudah sangat sulit untuk ditutupi dengan kata-kata manis. Soal banjir saja, tiap kali Anies bicara, publik sudah siap untuk menertawakan dan mempertanyakan ngapain aja Anies selama 3 tahun ini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Di mana-mana di seluruh dunia air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong yang besar dimasukkan ke dalam laut. Itu melawan sunatullah namanya. Jadi keliru kalau begitu. Soal pandemi corona yang awalnya saja Anies ini bisa memberi kesan wah, yang paling hebat, yang paling siap, yang paling tahu mau ngapain untuk menghadapinya. Namun ujung-ujungnya jadi tertawaan lagi karena kata-katanya sendiri. Dengan semangat sok taunya pula, Gubernur Anies mengatakan ke media dia akan menarik rem darurat, seakan mau menutup Jakarta. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Padahal seperti di konvers sebelumnya, Anies mengatakan bahwa Jakarta siap untuk membuka bioskopnya kembali. Kalau di Korea Selatan, selama masa pandemi, termasuk di puncak pandemi mereka di sana, di Korea itu bioskop tidak ditutup. Nah, ada beberapa hal yang kita akan garis bawahi. Pertama, kita akan menyiapkan regulasi secara lengkap. Pasar pun terpengaruh, uang pun melayang di pasar bursa. Belakangan ketahuan kalau Anies tak punya konsep yang jelas dan belum berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Malu sendiri kan jadinya. Nah, saya menyarankan kemarin, karena Jakarta itu adalah ibu kota negara, maka semua kebijakan Jakarta tidak hanya berdampak regional, tapi berdampak nasional. Oleh karena itu saya mohonkan ke Pak Anies untuk konsultasikan dulu ke pemerintah pusat. 300 triliun 297 gitu. Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal
Padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan. Sebelumnya juga PSBB mengatakan besok akan ada gedung bioskop dibuka, besok tempat hiburan dibuka, dan macam-macam gitu kan. Kan sebenarnya hanya seperti itu. Cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara. Ya, akibatnya kacau kayak gitu. Ini kan cuma kata-kata aja. Apa coba? Apa salahnya? Pasar saham ya, yang memang terjadi koreksi cukup dalam. Hampir 300 triliun kira-kira lari gara-gara statement. PSBB yang diperketat ala Anies juga ternyata tidak efektif seperti yang diharapkan. Untung pemerintah pusat masih baik hati dan tidak sombong. Orang-orang hebat beneran pun diturunkan untuk mengurus Jakarta seperti Menko Luhut dan Doni Monardo. Ketika Anies menerapkan ganjil genap sebelum pengetatan PSBB, anggota DPRD DKI Jakarta sudah menyebut kemungkinan Anies sudah dalam kondisi bingung dan linglung. Jadi, apapun kebijakan yang diambil pasti jadi blunder. Terbukti memang, pengetatan PSBB juga nggak berarti banyak. Hasilnya, pergerakan kasus aktif COVID-19 masih fluktuatif. Angka kematian malah naik. Jumlah penambahan kasus harian COVID-19 juga masih melampaui angka 1000 selama pemberlakuan PSBB ketat. Dengan kenyataan demikian, ya udah, Anies kena lagi. Kali ini Mahfud MD yang menyentil, padahal yang sedang dibicarakan adalah soal pilkada. DKI Jakarta dijadikan Mahfud sebagai dasar argumen bahwa penyelenggaraan pilkada tidak berkaitan dengan tingkat kerawanan pandemi. Di DKI yang tidak ada pilkada, justru angka infeksinya tinggi, selalu menjadi juara satu tertinggi penularannya, kata Mahfud dalam jumpa pers rapat analisa dan evaluasi pilkada serentak tahun 2020 pada Jumat kemarin, 2 Oktober 2020. Kampanye pilkada pada minggu pertama, pada seminggu pertama ini berjalan cukup baik, ya. Karena memang ada pelanggaran-pelanggaran tetapi tidak signifikan sama sekali. Mahfud menyebut bahwa kerawanan pandemi tergantung kedisiplinan di masing-masing daerah, tidak ada kaitannya dengan gelaran pilkada. Protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat dari hasil evaluasi hari pertama. Kerawanan itu tidak terletak pada daerah itu ada pilkada atau tidak, tapi pada kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan, ujarnya. Di daerah-daerah yang ada pilkada, di 309 daerah ada pilkada, itu justru zona merah turun dari 45 menjadi 29. Sementara di daerah-daerah yang tidak ada pilkadanya, zona merah naik dari 25 menjadi 33 seminggu terakhir ini. Mahfud juga mengemukakan data adanya penurunan jumlah zona merah COVID-19 di daerah penyelenggara pilkada dari 45 daerah menjadi 29 daerah. Sementara di daerah yang tak menggelar pilkada, zona merah COVID-19 bertambah dari 25 menjadi 33 daerah. Dengan kata lain, sama saja dengan Mahfud menyebut Anies sebagai gubernur tak berhasil meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Anies gak becus mengurus warganya, tapi tentu dengan bahasa yang lebih manis dan intelek. Gimana mau bener, fair saja tidak bisa. Gimana mau meminta warganya buat disiplin, dia saja tidak konsisten dan tidak bisa disiplin dalam menerapkan aturan yang dia bikin sendiri. Kalau temen boleh kumpul-kumpul, boleh gak pakai masker, boleh cerot-cerot berorasi sambil menyemprotkan droplet ke sana sini. Tapi sama warga biasa digalakin, dihadang di berbagai tempat, dikasih hukuman, boro-boro dikasih masker gratis, ya kan? Wajar saja kalau menurut pengamat politik, elektabilitas Anies disurvei melorot terus karena ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat atas kebijakan Anies sendiri selama pandemi. PSBB ketat yang bisa menimbulkan perusahaan bangkrut dan banyak lagi potensi PHK dalam waktu dekat. Anies sudah kehilangan rasa hormat dan kepercayaan dari warganya sendiri. Ditambah dengan sentilan terbuka dari seorang Mahfud MD yang benar adanya didukung oleh data aktual, kita duga Anies sangat kesetrum dengan sentilan ini. Mau ngeles gimana lagi? Ada datanya kan?
Mau ikutin saran Presiden Jokowi untuk mengambil jalan pembatasan sosial berskala mikro? Anies masih jaga gengsi dong. Mau serahkan semua ke Menko Luhut dan Doni Monardo? Anies nanti nggak dapat panggung lagi dong. Bagaimana menurut Anda?